Beyond Time, bab 430-431. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dunia satu dari 33 dunia di divisi pemasyarakatan, matahari bersinar terik di langit, memancarkan panas yang menyengat hingga memanggang tanah di bawahnya. Tidak ada wajah dewa yang hancur di langit, namun mutagen di dunia sangat kuat. Mutagen tersebar luas di daratan kuno yang dihormati, dan tidak hanya memengaruhi benua itu sendiri, tetapi juga dunia-dunia kecil yang terhubung dengannya. Baik matahari maupun bulan di sini bukanlah tempat peristirahatan dewa. Sebaliknya, cahaya itu berasal dari mata para dao surgawi, yang merupakan ciptaan istana pendekar pedang. Saat sinar matahari dari tatapan mereka menembus awan, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda muncul di langit. Pria tua itu, tentu saja, adalah Goshen, dan yang muda adalah Suking. Tugas sipir unit C sederhana, kata Goshen sambil memimpin jalan. Mereka berpatroli di dunia ini. Kau bukan satu-satunya sipir yang ditugaskan di sini. Termasuk kau, total ada 67. Soal rute patroli dan penjadwalan, semuanya akan diatur sebelum kau tiba untuk bertugas. Untuk sekarang, aku akan mengajakmu berkeliling agar kau mulai terbiasa dengan tempat ini. Baik, Pak, jawab Suking dengan hormat. Juga, Suking, sebagai sipir unit C, kau mendapatkan 2 keuntungan besar. Sambil menyeringai, Goshen mengeluarkan kendi berisi minuman keras dan meneguknya. Keuntungan pertama adalah kau tidak dibatasi jumlah tahanan yang bisa kau bunuh setiap bulan. Tapi, jangan berlebihan. Keuntungan kedua adalah yang paling dipedulikan oleh para sipir unit C. Dan itu terkait dengan kesempatan pencerahan di dunia-dunia kecil. Hukum alam dan magis di sini berada di bawah kendali para sipir. Akibatnya, Anda dapat mencari pencerahan tentang cara kerja langit dan bumi, dan bahkan dapat melakukan penelitian tentang pembentukan dao surga. Hal-hal itu akan sangat penting ketika kau mencapai tingkat harta karun roh. Harta karun rahasia para kultivator harta karun roh semuanya diatur oleh dao surgawi. Saat ini kau bahkan belum mencapai tahap jiwa baru lahir. Namun demikian, semakin awal kau mulai mencari pencerahan, semakin baik hasilnya bagimu. Setelah tingkat kultivasimu cukup tinggi untuk berpatroli, indramu akan menuntunmu ke tempat-tempat di mana kau bisa mendapatkan manfaat. Adapun seberapa besar manfaat yang kau peroleh, itu akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Suking mengingat hal itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar banyak hal tentang harta karun roh. Meskipun dia jelas bisa bertanya kepada gurunya atau Ark Immortal Plunder kapanpun dia mau, hanya ucapan sepintas dari tangan hantu itu telah memberinya wawasan baru. Sambil menggenggam tangannya, dia membungkuk penuh terima kasih. Goshen menyeringai dan meneguk alkohol lagi. Saat mereka melewati hutan belantara yang luas, Goshen menunduk dan terkekeh. Baik, saya lupa menyebutkan bahwa, sebagai sipir penjara, Anda sesekali harus menaburkan beberapa perbekalan saat berpatroli. Dia melambaikan tangannya untuk melemparkan beberapa pil obat keriput yang mengandung sejumlah besar mutagen dan hanya sedikit energi spiritual. Sambil menjilat bibirnya, dia berkata, lihat saja. Keseruannya akan segera dimulai. Goshen memandang ke kejauhan, dan Suking mengikuti pandangannya. Tiba-tiba, tanah liar di arah itu meledak saat sekelompok sosok kurus muncul ke tempat terbuka. Beberapa di antaranya manusia, tetapi sebagian besar adalah makhluk non-manusia dengan berbagai bentuk dan ukuran. Bahkan ada beberapa tumbuhan roh di antara mereka. Mereka menyerbu maju dengan kegilaan dan kerinduan di mata mereka. Dan saat mereka mendekati pil-pil yang layu itu, mereka mulai melancarkan serangan brutal satu sama lain. Bagi mereka, bahkan pil-pil layu itu pun dapat dianggap sebagai harta karun, dan itu telah mendorong mereka ke dalam keadaan gila. Suking melihat makhluk bukan manusia dengan 6 lengan dan sisik biru yang mengambil salah satu pil, namun kehilangan setengah lengannya dalam proses tersebut. Ia tampak tidak peduli. Setelah melemparkan pil itu ke mulutnya, ekspresi puas terpancar di wajahnya. Kemudian ia berbalik untuk melarikan diri. Ia tidak cukup cepat. Sekelompok makhluk bukan manusia menerkamnya dan mencabik-cabiknya hingga hancur, semuanya demi mendapatkan efek sisa obat tersebut.
Di area lain, sekelompok sekitar 100 narapidana dengan mata merah berkelahi sengit satu sama lain. Pada akhirnya, salah satu dari mereka keluar sebagai pemenang dan berlumuran darah. Pil itu juga berlumuran darah, tetapi dia meminumnya tanpa ragu-ragu. Adegan serupa terjadi di mana-mana. Setiap pil yang dikeluarkan memicu perkelahian sengit dan penuh kekerasan. Tak lama kemudian, hutan belantara di sekitarnya dipenuhi mayat. Para penyintas melihat Suking dan Ghost Hand di langit dan dengan hormat berlutut untuk bersujud. Seolah-olah mereka sedang membungkuk kepada para dewa. Disinilah kami menempatkan para tahanan paling bersemangat selama 100 tahun terakhir, itulah sebabnya suasananya menjadi begitu meriah. Siksam yang tercabik-cabik itu dulunya adalah kultivator 7 jiwa yang membunuh seorang kultivator dari istana administrasi. Di luar, dia memiliki reputasi yang cukup ganas. Tapi di sini, tidak masalah bahwa dia berada di tingkat Naschen Sol. Dulunya bagian dari dunia kecil, dia sangat lemah. Lihat wing flyer itu, yang punya sayap di punggungnya. Aku sendiri yang menangkapnya. Dia benar-benar luar biasa dari luar. Sebagai kultivator 8 jiwa, dia meneror prefektur Daibrea. Menurutmu bagaimana rasanya bagi mereka mengingat kembali saat mereka bisa memanggil angin dan hujan, sementara mereka lemah dan tak berdaya di dalam sini? Tangan hantu menyeringai. Suking melihat sekeliling dan memperhatikan betapa lemahnya tingkat kultivasi semua narapidana. Jelas, beberapa dari mereka berada di tingkat Naschen Sol, namun mereka tampak begitu lemah sehingga dia bisa membunuh mereka semudah membalikkan tangannya. Mereka semua mendambakan pil-pil keriput itu karena mereka tinggal di tempat yang hampir sepenuhnya tanpa energi spiritual. Jika mereka ingin terus hidup, maka mereka perlu menjaga basis kultivasi mereka tetap utuh. Oleh karena itu, mereka harus rela mati setidaknya sekali untuk mendapatkan pil-pil itu. Suking mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Ghost Hand terdengar aneh. Untuk menghindari kematian, mereka harus rela mati. Itu tampak kontradiktif. Ghost Hand terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi sambil memimpin Suking maju. Mereka melewati pegunungan dan gurun hingga akhirnya mencapai dataran luas. Saat melihat sekeliling, pupil mata Suking menyempit. Sejauh mata memandang, ada sosok-sosok yang duduk bersila dalam meditasi. Hampir semua spesies yang bisa dibayangkan dapat terlihat, dan semuanya duduk tanpa bergerak dengan mata tertutup. Mereka semua memiliki kekuatan hidup yang sangat lemah. Dan dataran tempat mereka duduk memiliki formasi mantra yang mengejutkan yang perlahan-lahan menyedot energi hidup dan basis kultivasi mereka. Aturan utama yang mengatur tempat ini adalah sesuatu yang kami sebut riset. Selain narapidana yang dibunuh oleh sipir, setiap orang yang meninggal di sini mengalami riset setiap bulan. Ketika itu terjadi, mereka dibangkitkan kembali, kehilangan sebagian ingatan mereka, dan catatan mereka dihapus bersih. Setelah berkali-kali mati, mereka akhirnya menjadi seperti mayat hidup, sama sekali tanpa ingatan. Kemudian mereka berkeliaran tanpa tujuan di sini, di mana mereka menjadi sumber energi bagi harta karun terlarang ibu kota daerah. Suking, sebagian besar narapidana menganggap kehilangan ingatan sebagai hal yang paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Itu karena ingatan mereka mengingatkan mereka tentang bagaimana kehidupan di luar, dan betapa jauh lebih baiknya kehidupan di luar daripada di sini. Pada saat yang sama, ingatan mereka menjadikan mereka individu, sehingga mereka menganggapnya tak ternilai harganya. Kehilangan ingatan berarti kehilangan diri mereka sendiri sebagai pribadi. Oleh karena itu, gagasan kehilangan ingatan secara perlahan membuat sebagian besar dari mereka dipenuhi rasa takut. Jika mereka tidak berjuang untuk mendapatkan pil-pil itu, maka mereka tidak dapat mengisi kembali energi spiritual mereka, dan mereka akan mati lebih cepat. Itulah mengapa sebagian besar dari mereka rela mati demi mendapatkan pil, hanya dengan harapan akhirnya bisa mati lebih cepat. Ini seperti meminum racun dengan harapan dapat memuaskan dahaga. Luar biasa, bukan? Tangan hantu tertawa jahat. Suking mengangguk. Dia sudah cukup memahami kepribadian Ghost Hand selama kuliah pelatihan itu. Saat dia mengamati area tersebut, dia memperhatikan satu bagian yang tampak berbeda. Tanah di sana berwarna merah tua, sesuatu yang sangat mencolok dari atas. Duduk bersila di sana adalah sekelompok lebih dari 40 demi immortal. Suking mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah benda yang sama yang dibawa Ghost Hand saat memberikan kuliah tentang kelemahan fatal berbagai spesies.
Menyadari kemana Suking memandang, Goshen meneguk minuman keras dan berkata, karena perjanjian 3 spesies, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap mereka. Para demi immortal hanya bisa dikurung selama 10 tahun sebelum kita harus mengembalikan mereka kepada kaum mereka. Meskipun kau tak bisa menghapus banyak kenangan dalam rentang waktu sesingkat itu, kau bisa melakukan sedikit. Namun, sekitar 300 tahun yang lalu gubernur menunjukkan belas kasihan. Demi menjaga persahabatan kita dengan para demi immortal, ia mengeluarkan perintah yang melarang kita untuk mengutak-atik ingatan para demi immortal. Sejak saat itu, para demi immortal langsung dilemparkan ke tempat ini untuk dijadikan batu roh sementara. Suking mengangguk. Kemudian dia teringat kembali pada misi rahasia untuk mencari tahu lebih banyak tentang boneka abadi yang dapat diciptakan oleh para setengah abadi. Senior Goshen, apakah Anda pernah bertarung melawan boneka abadi milik para demi immortal? Tanya Suking. Boneka abadi. Tentu saja aku pernah melawan mereka. Tapi makhluk-makhluk itu menjijikkan. Mereka penuh dengan mutagen dan sangat sulit dikalahkan. Mereka juga bisa memperbaiki diri di tempat. Tangan hantu menatap Suking. Apakah kau tertarik pada boneka abadi? Suking mengangguk. Saya sarankan Anda meminta bimbingan dari wakil gubernur. Dia sangat berpengetahuan tentang banyak hal, dan saya tahu dia telah melakukan penelitian mendalam tentang boneka abadi. Pokoknya, jangan buang waktu membicarakan itu sekarang. Kita harus melanjutkan. Masih banyak yang perlu saya tunjukkan kepada Anda. Goshen terus maju dan Suking mengimbangi langkahnya. Mereka berdua terbang melintasi dataran yang menakjubkan hingga mereka melihat lautan luas dan hutan yang layu. Sesekali Goshen akan melemparkan beberapa pil obat, yang akan menyebabkan pertarungan hidup dan mati yang sengit seperti yang telah disaksikan Suking. Mereka terkadang bertemu dengan sipir unit C lainnya, yang semuanya bertanggung jawab atas area yang berbeda. Ketika mereka melihat Goshen, mereka akan berjabat tangan dengan hormat. Goshen akan memperkenalkan Suking, dan para sipir unit C akan mengamatinya dan mengangguk. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka memperlakukannya dengan cukup dingin. Suking mengangguk. Saya sarankan Anda meminta bimbingan dari wakil gubernur. Dia sangat berpengetahuan tentang banyak hal, dan saya tahu dia telah melakukan penelitian mendalam tentang boneka abadi. Pokoknya, jangan buang waktu membicarakan itu sekarang. Kita harus melanjutkan. Masih banyak yang perlu saya tunjukkan kepada Anda. Goshen terus maju dan Suking mengimbangi langkahnya. Mereka berdua terbang melintasi dataran yang menakjubkan hingga mereka melihat lautan luas dan hutan yang layu. Sesekali Goshen akan melemparkan beberapa pil obat, yang akan menyebabkan pertarungan hidup dan mati yang sengit seperti yang telah disaksikan Suking. Mereka terkadang bertemu dengan sipir unit C lainnya, yang semuanya bertanggung jawab atas area yang berbeda. Ketika mereka melihat Goshen, mereka akan berjabat tangan dengan hormat. Goshen akan memperkenalkan Suking, dan para sipir unit C akan mengamatinya dan mengangguk. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka memperlakukannya dengan cukup dingin. Begitu kau bisa mematuhi hukum alam dan magis tempat ini, dan mulai berpatroli, mereka akan bersikap ramah padamu. Tapi untuk saat ini, kau belum cukup baik. Ngomong-ngomong, tahukah kau mengapa mereka memperlakukanku dengan hormat? Bukan karena aku yang berkuasa di dunia ini. Setiap sipir penjara ini adalah orang yang sombong, dan banyak yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dariku. Goshen tampak sangat puas dengan dirinya sendiri saat ia meneguk minuman beralkohol lagi. Itu bukan ekspresi yang biasa ia tunjukkan di wajahnya. Suking menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya tentang jawaban atas pertanyaan itu. Goshen tertawa terbahak-bahak dan menunjuk kepalanya sendiri. Aku sudah tua dan memiliki bakat rata-rata. Aku mencapai Naschen Sol 800 tahun yang lalu, tetapi tidak pernah mampu menembus Spirit Trough. Namun sepanjang hidupku, aku tidak pernah menggunakan pedang kaisar. Pedangku telah ditingkatkan kekuatannya selama 800 tahun. Begitu aku melepaskannya, hasilnya akan mengguncang langit dan bumi. 800 tahun, kata Suking, tampak terkejut. Pedang kaisar menjadi semakin kuat semakin lama ia diisi daya. Dia tidak melupakan kisah seorang kultivator jiwa baru yang mengisi daya pedang kaisar selama 2000 tahun, dan kemudian menggunakannya untuk membunuh seorang ahli pengembalian void. Tentu saja,
Itu hanya apa yang dia baca dalam deskripsi, dia belum pernah melihatnya benar-benar digunakan dengan cara itu. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang benar-benar telah meningkatkan kekuatan pedang selama hampir 1000 tahun. Itu bukan tugas yang mudah. Ketika para kultivator bertarung sampai mati, Anda tidak bisa begitu saja menahan diri untuk tidak menggunakan pedang jika Anda mencapai momen kritis di mana hidup Anda dipertaruhkan. Mampu meningkatkan kekuatan pedang selama itu jelas membutuhkan keberuntungan dan kesempatan yang ditakdirkan. Ketika Goshen memperhatikan ekspresi wajah Suking, dia tampak lebih senang dari sebelumnya. Karena aku seorang sipir penjara, aku menganggap pedang kaisar sebagai alat yang digunakan untuk menjaga dunia ini. Aku sudah memikirkan semuanya matang-matang. Suatu hari nanti, ketika umurku hampir habis dan aku tidak bisa lagi menjadi sipir penjara, aku akan mencari makhluk non-manusia terkuat yang tidak kusukai, lalu membunuh mereka. Jika aku bisa melenyapkan sesuatu yang mungkin berbahaya bagi umat manusia, maka hidupku tidak akan sia-sia, dan kematianku akan berharga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mendengar itu, mata Suking berbinar kagum. Sekali lagi, dia berjabat tangan dengan hormat kepada Goshen. Jelas sekali, Goshen sangat bangga dengan pedang yang telah dia tingkatkan kekuatannya selama 800 tahun. Melihat rasa hormat dari Suking, dia tertawa terbahak-bahak, meneguk minuman kerasnya lagi, lalu memimpin jalan ke depan. Dengan cara itu, beberapa jam berlalu dengan cepat. Goshen memandu Suking berkeliling, membiarkannya mengenal dunia sekitar. Akhirnya, mereka bersiap untuk kembali ke divisi pemasyarakatan. Tepat sebelum pergi, Goshen menoleh ke belakang dan melihat sesuatu, ekspresinya berubah muram. Pandangannya tertuju pada hutan yang layu. Di antara semua pohon mati, ada satu pohon menjulang tinggi yang, meskipun layu seperti yang lain, masih tampak perkasa. Di sisi pohon itu terdapat wajah kuno. Mata wajah itu perlahan terbuka, memperlihatkan dua mata hijau yang menatap Suking dan Goshen dengan ketakutan. "Salam, tangan hantu yang mulia." Dengan ekspresi muram, Goshen berkata dingin, "Bukankah sudah kubilang jangan meninggalkan tempatmu? Namun kau melanggar perintahku dan datang ke sini." Beralih ke Suking, dia menjelaskan, "Ingat orang ini. Dia bukan Trin biasa. Dia sebenarnya satu-satunya roh kayu di seluruh divisi pemasyarakatan. Meskipun spesiesnya tidak begitu terkenal saat ini, di masa lalu mereka luar biasa." Suking menatap roh kayu itu dari atas. Sebelum Kaisar kuno Dark Serenity, penguasa Revered Ancient adalah Kaisar Ancient Spirit, yang merupakan anggota spesies Ancient Spirit. Saat itu, Ancient Spirit adalah spesies teratas di Revered Ancient, dan kadang-kadang disebut Heaven Fates. Kaisar Ancient Spirit memiliki 5 jenderal yang terkait dengan 5 elemen, dan masing-masing memulai salah satu garis keturunan utama spesies tersebut. Setelah dia tewas, garis keturunan roh kuno perlahan-lahan punah, dan kelima jenderal itu semuanya terbunuh. Akhirnya, hanya cabang roh kayu yang tersisa di sini, di wilayah penyegelan laut. Mereka umumnya damai dan hidup harmonis dengan orang-orang di sekitar mereka. Tapi yang satu ini memiliki kepribadian yang berbeda dibandingkan dengan anggota spesiesnya yang lain. Dia haus darah. 300 tahun yang lalu, dia menyebabkan kekacauan besar sebelum akhirnya aku berhasil menenangkannya dan memenjarakannya di sini. Goshen mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan sejumlah kilat surgawi terbentuk. Saat kilat-kilat itu menghantam tanah, dia mendengus dingin dan pergi. Suking menatap roh kayu dengan tubuhnya yang babak belur. Kemudian dia berbalik dan pergi. Di bawah sana, pohon raksasa itu bergetar dan mendongak dengan ekspresi getir. Kemudian tatapannya tertuju pada Suking. Pergelangan tangan kanannya memiliki benang aura spiritual. Beberapa jam kemudian, di ujung dunia kecil itu, Goshen menyelesaikan turnya. Sebelum mereka meninggalkan dunia itu, Suking memohon kepada Goshen untuk membiarkannya merasakan bagaimana rasanya secara langsung mempertahankan hukum alam dan sihir. Lagi pula, dia akan perlu melakukan itu pada akhirnya, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan patroli, yang dalam hal ini, menjadi sipir unit C akan menjadi tidak berarti. "Kau yakin?" tanya Goshen sambil menatapnya tajam. Menahan beban hukum suatu dunia adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator Naschen Soul. Meskipun kultivator Gold Core mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu,
mungkin 4 atau 5 napas waktu, mereka akhirnya akan roboh di bawah beban tersebut. Setelah berpikir sejenak, Su King menyatukan kedua tangannya dan mengangguk setuju. Baiklah, tanpa berkata apa-apa lagi, Ghost Hand berhenti menanggung beban untuk Su King. Seketika itu, suara gemuruh memenuhi Su King, dan dia merasa seolah-olah gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya menimpanya. Suara retakan terdengar, dan jiwanya bergetar. Dia merasa seolah-olah dia akan segera tercabik-cabik. Ghost Hand menggelengkan kepalanya dan hendak menarik kembali kekuatannya ketika Su King melepaskan Golden Crow Assimilated Myriad Spirits. Kekuatan tubuh fisiknya meroket, dan dia mulai melawan. Jelas sekali itu sangat sulit, karena dia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun, setiap tarikan napas berlalu, ekspresi Ghost Hand semakin terkejut. Setelah 100 tarikan napas berlalu, Su King mendongak ke arah Ghost Hand. Senior, aku bisa bertahan dengan hukum alam selama ini. Mata Ghost Hand perlahan mulai bersinar. Tidak buruk, nak. Kau memiliki tubuh fisik yang mengesankan serta jiwa yang luar biasa. Kebanyakan kultivator dengan tingkat kultivasi serupa tidak mampu melakukan itu. Ghost Hand mengibaskan lengan bajunya, dan tekanan pada Su King mereda saat Ghost Hand sekali lagi memikul beban tersebut. Su King menggigil. Dia bisa merasakan bahwa dalam waktu 100 tarikan napas yang singkat itu, kekuatan tubuh fisiknya sedikit meningkat. Rasanya seperti ditempa ulang. Semangatnya bangkit, tapi jangan sombong. Meskipun tidak banyak kultivator inti emas yang bisa melakukan itu, kau bukan satu-satunya. Tangan hantu menyeringai, dan tanpa berkata apa-apa lagi melakukan gerakan mantra untuk menarik dirinya dan Su King keluar dari dunia kecil. Tak lama kemudian mereka berada di luar, di kehampaan. Dalam perjalanan pulang, Su King tidak merasa sombong sedikit pun karena ratusan napas waktu yang telah ia lalui. Pada saat yang sama, ia merasa penasaran tentang spesies roh kuno, jadi ia meminta penjelasan lebih lanjut kepada tangan hantu. Roh-roh kuno, Ghost Hand berpikir sejenak, mereka adalah spesies yang fantastis. Secara historis, menurutku masuk akal jika mereka dulunya disebut Heaven Fates. Konon, mereka memiliki kemampuan bawaan yang benar-benar mengejutkan. Kurasa itu terkait dengan aura takdir. Mereka bisa menggunakannya untuk memberkati diri sendiri, tetapi juga bisa menggunakannya untuk memberkati orang luar. Aku tidak begitu yakin dengan semua detailnya. Menurut cerita, Kaisar Roh Kuno mencoba menggunakan aura takdir yang terhormat untuk melampaui tingkat Kaisar Kuno dan memasuki alam yang lebih tinggi. Dia gagal, sehingga aura takdir itu terbuang sia-sia. Dalam satu malam, 90% garis keturunannya musnah, dan itu mengakhiri era Roh Kuno. Sekitar waktu itu, keduanya muncul dari mural kembali ke lantai 90. Kita berhenti di sini untuk hari ini. Karena kamu bisa mematuhi hukum untuk sementara waktu, maka kedepannya kamu seharusnya bisa beradaptasi secara perlahan. Kita harus melihat sejauh mana kamu bisa melakukannya sebelum kita bisa menentukan apakah kamu memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk berpatroli. Setelah memberikan beberapa kata penyemangat lagi, Ghost Hand berbalik dan pergi, sambil menyesap minuman beralkohol di sepanjang jalan. Su King menyatukan kedua tangannya dengan hormat. Merasa lelah secara mental, dia meninggalkan divisi pemasyarakatan dan kembali ke paviliun pedangnya. Sepanjang jalan, dia mengingat kembali semua yang telah dilihat dan dipelajarinya di dunia kecil. Metode yang digunakan oleh Istana Pendekar Pedang sungguh menakjubkan. Dia juga teringat akan para demi immortal yang pernah dilihatnya. Setengah dewa, jika saya ingin menyelidiki situasi boneka abadi, saya harus mendekati beberapa setengah dewa atau Holy Tide. Jika tidak, saya tidak akan pernah mendapatkan informasi apapun. Dia benar-benar ingin melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak peduli berapa banyak rintangan sulit yang harus dia atasi. Lagi pula, ada 500.000 kredit militer yang dipertaruhkan, serta kesempatan untuk mendapatkan kredit pertempuran tingkat 2. Pergi ke Gunung Daybreak tidak hanya membutuhkan kredit militer, dia juga membutuhkan kredit pertempuran. Setelah menganalisis situasi, jantungnya mulai berdebar kencang. Ada pilihan lain. Jika aku bisa mendapatkan boneka abadi yang sebenarnya, mungkin aku bisa mencari tahu bagaimana para demi immortal membuatnya. Lalu dia memikirkan apa yang disebutkan oleh Ghost Hand, bahwa wakil gubernur telah melakukan penelitian tentang boneka abadi. Mengambil pedang komando ahli pedangnya,
dia membayar kredit militer untuk mendapatkan konsultasi dengan wakil gubernur. Semua orang di ibu kota kabupaten membicarakan betapa berpengetahuannya wakil gubernur. Karena itu, dia biasanya menjadi orang yang dicari untuk dimintai nasihat. Namun, biasanya, wakil gubernur memiliki banyak pekerjaan administratif untuk membantu gubernur. Oleh karena itu, Anda harus mengajukan permohonan jika ingin meluangkan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Ternyata, Suking beruntung. Sekitar 1 jam setelah ia kembali ke paviliun pedangnya, Gubernur Letnan menanggapi permohonannya. Suking, sambil mengeluarkan slip gioknya, dia dengan hormat menjawab, "Yang mulia Letnan Gubernur. Ada yang bisa saya bantu?" Suara wakil gubernur terdengar lelah, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan segudang urusan resmi. Suking tidak ingin mengganggunya tanpa perlu, jadi dia mengirim pesan yang sangat singkat meminta informasi tentang boneka abadi. Boneka abadi, ya, sebenarnya aku punya waktu sekarang. Kalau kau tidak keberatan datang ke sini, aku bisa menunjukkannya langsung padamu. Tanggapan wakil gubernur itu membangkitkan semangat Suking, dan dia segera meninggalkan paviliun pedangnya menuju kota. Saat itu sudah larut malam, tetapi ibu kota wilayah itu terang benderang. Sebagian besar toko masih buka, dan bahkan banyak manusia biasa yang berkeliaran. Gerobak makanan jalanan ada di setiap sudut jalan, dan para pendekar pedang sedang berpatroli. Suking pergi ke bagian timur kota tempat kediaman wakil gubernur berada. Setelah menjelaskan dirinya kepada para penjaga di sana, salah seorang dari mereka membawanya masuk ke ruang kerja. Dengan ekspresi muram, Suking menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Sang sesepuh Suking di sini untuk meminta pertemuan dengan Yang Mulia Letnan Gubernur. "Silakan masuk," kata wakil gubernur dari dalam. Suaranya masih terdengar lelah. Suking dengan hormat mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Hal pertama yang dilihatnya adalah wakil gubernur yang dikelilingi oleh beberapa asisten. Mereka semua sedang mengerjakan berbagai ramuan cairan obat. Di antara para asisten tersebut terdapat setidaknya 1 pendekar pedang yang bergabung bersamaan dengannya. Pendekar pedang itu bertatap muka dan mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya membuat ramuan cairan obat. Suking tidak menyela. Dia berdiri di samping, mengamati semuanya. Lebih jauh ke dalam, dia melihat deretan tanaman obat dalam pot, banyak di antaranya memiliki bunga yang tidak biasa dan fantastis. Wakil gubernur tampak kelelahan, tetapi matanya berbinar-binar. Jelas, dia berada pada momen kritis dalam proses pencampuran. Dengan tetap fokus, dia menambahkan 1 botol cairan obat demi 1 ke dalam campuran. Setelah selesai, dia membawa campuran itu ke pot berisi tanaman osmanthus merambat. Dengan sangat hati-hati, dia menuangkan campuran itu ke dalam pot. Namun, ada yang salah dengan campuran itu, karena tanaman itu dengan cepat layu dan mati. "Ai," Letnan Gubernur menghela napas. Sambil memijat pangkal hidungnya, ia menoleh ke Suking dan hendak mengatakan sesuatu ketika slip giok transmisinya bergetar. Mengeluarkannya, ia melihatnya sejenak, lalu ekspresinya berubah serius. "Suking, gubernur baru saja meminta kehadiranku. Kurasa aku tidak akan bisa berbicara denganmu tentang boneka abadi. Tapi aku bisa memberimu ini." Ia mengeluarkan slip giok. "Ini berisi beberapa catatan penelitianku. Luangkan waktu untuk mempelajarinya, lalu nanti kau bisa bertanya padaku tentang bagian manapun yang tidak kau mengerti." Setelah menyerahkan gulungan giok kepada Suking, ia merapikan jubahnya. Kemudian ia memberikan beberapa instruksi lagi kepada para asistennya mengenai ramuan obat. Akhirnya, ia meminta maaf lagi kepada Suking sebelum bergegas pergi. Suking menggenggam tangannya dengan penuh rasa terima kasih dan memperhatikannya pergi. Para asisten sudah sibuk bekerja membuat ramuan obat baru. Menyadari bahwa tidak pantas baginya hanya berdiri dan menonton, Suking mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kediaman wakil gubernur. Dalam perjalanan pulang melewati kota yang ramai, semua toko masih buka, tetapi banyak gerobak makanan kaki 5 mulai berkemas untuk malam itu. Saat Suking berjalan, ia memperhatikan seorang penjual manisan buah yang ditusuk dan akan segera tutup. Manisan buah yang berwarna-warni itu menarik perhatiannya, jadi setelah berpikir sejenak, ia membeli 1 tusuk. Ketika dia menggigitnya, alisnya terangkat, dan dia melihat lebih dekat pada buah manisan itu. Rasanya luar biasa, dan jelas lebih unggul daripada buah manisan di Seven Blue Ties.
Rasa manis dan asamnya seimbang sempurna. Ditambah dengan dinginnya buah itu, hal itu membuat Su King teringat masa mudanya di kota Peerless. Dia menoleh kembali untuk melihat penjualnya, tetapi penjual itu sudah mengemasi barang dagangannya dan pergi. Seharusnya aku beli beberapa lagi, gumamnya sambil menggigit lagi. Rasanya memang enak sekali. Maka, Su King berjalan sambil menikmati manisan buah di bawah sinar bulan, dan meneliti informasi tentang boneka abadi dari gulungan giok milik wakil gubernur. Informasinya sangat detail, dan menyertakan gambar. Jelas, wakil gubernur telah melakukan penelitian yang sangat mendalam. Su King takjub dengan luasnya pengetahuan wakil gubernur. Saat berjalan di jalan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat menoleh, dia melihat seorang kultivator parubaya berjubah hitam berlari kencang dari sudut bangunan terdekat. Sambil berlari, dia menaburkan bubuk racun di sekitarnya. Racun itu sangat kuat sehingga menyebabkan tanaman di sekitarnya layu. Selain itu, racun tersebut juga memenuhi area tersebut dengan bau yang menyengat. Seseorang sedang mengejar kultivator berjubah hitam itu. Itu adalah seorang wanita muda berseragam pendekar pedang. Dia mengenakan topeng di wajahnya, dan membawa sabit hantu jahat yang besar di pundaknya. Dia tak lain adalah King Qiyu. Matanya menyala dengan niat membunuh, dan aura jahat menyelimutinya saat dia mengejar kultivator berjubah hitam itu. Namun, pria ini sama seperti King Qiyu, yaitu memiliki kemampuan bertarung setara 5 istana. Hal itu, ditambah dengan racunnya, membuat King Qiyu tidak mungkin mendekat. Mengingat banyaknya pekerjaan yang telah dilakukan Su King dalam misi-misi baru-baru ini, hanya dengan sekali pandang ia langsung mengenali pria berpakaian hitam itu sebagai seseorang dari daftar buronan. Bahkan, Su King pun tahu julukannya. Pria ini dipanggil si bocah. Karena King Qiyu sudah mengejarnya, Su King tidak berniat ikut campur. Sebaliknya, dia bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun, saat itulah embusan angin menerbangkan racun ke arahnya. Racun itu sama sekali tidak mungkin mengganggu Su King sendiri. Namun, ketika racun itu mengenai buah manisan miliknya, buah itu berubah menjadi hitam dan mulai mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ekspresi Su King berubah gelap, dan dia menatap dingin pria berjubah hitam yang melarikan diri. Kemudian tangan kanannya melesat, dan tusuk sate bambu dari manisan buah itu terbang keluar. Benda itu melesat keras di udara menuju pria berbaju hitam. Kemudian terdengar bunyi gedebuk saat tusuk sate menusuk kepala pria itu dan menembus sisi lainnya. Saat buah-buahan manisan hitam yang berbau busuk terlepas dari tusuk sate, mata pria berpakaian hitam itu membelalak, lalu ia jatuh tersungkur, tewas.